Halo guys, kembali lagi di YouTube Bimbel Chief. Kali ini kita akan membahas materi mengenai getaran dan gelombang. Pada video pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai getaran. Nah, kata getaran tentu saja tidak asing di telinga kalian dong. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering atau pernah mendengar kata getaran. Tapi apa sebenarnya getaran itu? Dalam fisika, getaran merupakan gerak bolak-balik secara teratur dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Dalam getaran ada yang dikenal sebagai satu getaran penuh. Apa itu satu getaran penuh? Satu getaran penuh terjadi ketika benda bergerak dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Kita ambil contoh getaran yang terjadi pada bandul. Nah, kita misalkan titik awalnya ini ialah titik A. Jadi titik A di sini ialah titik awal. Kita ingin menentukan satu getaran penuh pada bandul merah ini. Ingat, syaratnya satu getaran penuh tadi ialah benda bergerak dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Jadi, benda akan bergerak dari titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian kembali ke titik B, dan berhenti di titik A. Ini dikatakan satu getaran penuh. Bagaimana kalau misalnya benda hanya bergerak dari titik A, kemudian ke B, dan berhenti di titik C? Maka ini dikatakan setengah getaran. Kenapa bukan satu getaran penuh? Karena benda tersebut tidak kembali lagi ke titik awal. Dia hanya berhenti sampai di titik C, sedangkan titik awalnya tadi ialah titik A. Jadi ini hanya dikatakan setengah getaran. Selain itu, kita juga berpatokan tadi pada pengertian dari getaran. Getaran merupakan gerak bolak-balik. Jadi kalau misalnya benda hanya bergerak sampai di titik C, berarti tidak terjadi dong gerakan bolak-balik, maka hanya terjadi sebanyak setengah getaran, bukan satu getaran penuh. Nah, ada istilah lain yang harus kalian ketahui di getaran, yaitu ada namanya simpangan. Simpangan merupakan jarak terdekat antara benda yang bergetar dengan titik kesetimbangan. Kita ambil contoh pada bandul biru. Jadi kita tentukan dulu yang mana titik kesetimbangannya. Cara menentukan titik kesetimbangan ialah kalian lihat garis yang lurus ke bawah, berarti itu adalah titik kesetimbangannya. Kalau di bandul biru berarti titik kesetimbangannya ialah titik C, karena dia garis yang lurus ke bawah. Kalau di bandul merah tadi titik kesetimbangannya ialah titik B. Oke, nah sekarang kita tentukan simpangan pada bandul biru. Jarak terdekat dari benda yang bergetar dengan titik kesetimbangan. Jarak terdekat dari titik C ialah ke B dan ke D. Jadi simpangan pada bandul biru ialah BC atau CD. Oke, istilah lain yang harus kalian ketahui lagi ialah amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Jadi simpangan terjauh dari titik kesetimbangan atau jarak terjauh dari titik kesetimbangan. Jadi jarak terjauh dari C itu ialah ke A atau juga ke E. Jadi amplitudo pada bandul biru ialah A, B, C atau bisa juga C, D, E. Dalam aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari atau misalnya kegiatan tertentu yang kalian lakukan, bisa saja itu merupakan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalian tidak menyadarinya. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ialah sinar gitar yang dipetik. Itu merupakan contoh penerapan getaran. Terus ialah ada bandul yang bergerak pada jam dinding. Lalu ada juga ayunan. Jadi ayunan itu merupakan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari ya guys. Dan yang terakhir ialah penggaris yang digetarkan. Saya yakin pasti contoh yang terakhir ini kalian sering melakukannya di sekolah kalau kalian lagi bosan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung.
Jadi kalian akan menaruh penggaris di meja, ujung yang satu kalian tahan dengan tangan, dan ujung yang lainnya kalian getarkan dengan tangan. Jadi itu merupakan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada besaran-besaran fisika dalam getaran. Besaran fisika yang pertama ialah periode, simbolnya ialah T besar. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Rumusnya ialah T sama dengan T per N. Yang kedua ialah frekuensi, simbolnya itu F, F kecil ya. Frekuensi merupakan banyak getaran dalam satu detik. Rumusnya ialah F sama dengan N per T. Nah, frekuensi dan periode ini ada hubungannya. Hubungannya ialah F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F, di mana F itu tadi frekuensi, satuannya adalah Hz atau biasa disebut dengan Hertz. T itu ialah periode, T besar adalah periode, satuannya adalah second, T kecil itu ialah waktu, satuannya juga second. Dan N itu ialah banyak getaran atau jumlah getaran. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh soal supaya kalian mengetahui bagaimana cara pengaplikasian rumusnya. Contoh soal yang pertama, sebuah bandul bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 25 second. Tentukan frekuensi bandul tersebut. Ketika kalian mengerjakan soal cerita, alangkah bagusnya kalian menuliskan apa yang diketahui dalam soal. Jadi yang diketahui, bandul bergetar sebanyak 50 kali. Berarti jumlah getarannya 50. Jadi N-nya adalah 50. T-nya adalah 25 second. Yang dia tanyakan adalah frekuensinya. Jadi F sama dengan N per T. N-nya adalah 50, T-nya adalah 25, maka hasilnya ini adalah 2Hz. Oke. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Sebuah bandul dalam 1 menit melakukan 1200 getaran. Tentukan frekuensi dan periodenya. Berarti T-nya adalah 1 menit. Ingat, di besaran fisika tadi satuan dari T adalah second, bukan menit. Jadi kita langsung ubah menit ke second itu adalah 1 menit berarti 60 second. Terus N-nya ialah 1200. Yang ditanyakan di sini ialah frekuensinya berapa dan periodenya juga berapa. Sekarang kita bisa cari dulu frekuensinya menggunakan rumus seperti nomor 1. N-nya adalah 1200, T-nya 60. Maka ini hasilnya adalah 20 Hz. Untuk cari periodenya, kita bisa menggunakan rumus hubungan frekuensi dan periode. Jadi T sama dengan 1 per F. Berarti 1 per 20, maka ini hasilnya ialah 0,05 second. Kita masuk ke contoh ketiga. Jika periode suatu ayunan adalah 6 second, tentukan jumlah ayunan yang akan berayun setiap menitnya. Oke, berarti diketahui periodenya T besar adalah 6 second, terus T kecilnya ialah 1 menit. Jadi kita langsung ubah ini ke dalam second juga, berarti 1 menit 60 second. Yang dia tanyakan ialah jumlah ayunan, berarti N-nya dong. Oke, kenapa di sini 1 menit? Karena di sini setiap menitnya, berarti 1 menit dong, setiap menitnya berarti tiap 1 menit. Oke, makanya T-nya di sini ialah 1 menit. Oke, sekarang kita bisa pakai rumus periode. Periode sama dengan T per N. Kita kasih masuk, periodenya adalah 6, T-nya adalah, waktunya adalah 60, N-nya yang ditanya. Nah, kita bisa selesaikan dengan cara kita kali. Berarti 6 kali N adalah 6N sama dengan 60. Maka N sama dengan 60 per 6 ialah 10. Jadi jumlah ayunan yang akan berayun setiap menitnya ialah 10 kali. Oke. Nah, contoh soal yang terakhir, bandul bola besi berayun dari A sampai C itu 0,7 second. Jarak A sampai C 20 cm. Tentukan
periode ayunan, frekuensi, dan amplitudonya. Oke, kita mulai dulu dari bagian A, periodenya, berarti T-nya. T sama dengan T per N, berarti 0,7 per. Ingat 0,7 ini waktu dari A ke C. Ingat di awal tadi sudah dibahas bahwa kalau misalnya bandulmu hanya bergerak dari A sampai C, itu terhitung setengah getaran, bukan satu getaran. Setengah sama dengan 0,5. Maka N-nya di sini ialah 0,5. Oke, 0,7 per 0,5 itu hasilnya ialah 1,4 second. Oke, lanjut bagian B. Frekuensinya, kita bisa pakai rumus hubungan frekuensi dan periode. F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 1,4, itu hasilnya 0,71 Hz. Terakhir, amplitudo. Amplitudo kan tadi jarak dari titik keseimbangan ke paling terjauh. Titik keseimbangannya di sini B. Jarak terjauhnya ya ke A. Oke. Sedangkan jarak A sampai C tadi itu adalah 20 cm. Berarti jarak A ke B itu ialah 10 cm. Kenapa? Karena setengahnya. Oke. A ke C kan 20. Jadi kalau A ke B berarti setengahnya, yaitu 10 cm. Oke. Sampai sini dulu materi kita tentang getaran. Jangan lupa nonton video yang kedua yang membahas tentang gelombang. Bye guys!